Barang siapa yang berniat dan bertekad, hamma itu sudah ada bukti perilaku. Seperti kita sudah menjadwalkan, kita sudah menabung, itu sudah hamma. Jadi kalau kita berniat dan bertekad dengan wujud yang nyata untuk melakukan suatu kebaikan, maka Allah sudah mencatat bagi dia satu kebaikan walaupun kita belum mengamalkan. Belum mengamalkan bukan karena nggak mau, mungkin ada hambatan, mungkin karena ada kondisi yang tidak memungkinkan. Jadi kalau orang berniat baik, bertekad berbuat baik, kemudian tidak bisa mengamalkan karena suatu hal yang di luar kemampuan, Allah sudah mencatat satu kebaikan yang sempurna, kamilah. Ini yang kita perlu dari sekarang berniat. 1 tahun ke depan kita mau berbuat amal soleh apa, harus kita mulai kita rencanakan dari sekarang. Kalau teman-teman saya di tim anggaran kabupaten itu memang sudah kegiatan tahun depan sudah dianggarkan sekarang, tidak bisa mendadak. Begitupun dalam beribadah, kenapa kita tidak juga menjadwalkan dari awal bahwa dari sekarang kita sudah berniatkan. Jika seseorang itu berniat berbuat baik, kemudian dia bisa mengamalkan, maka bagi dia minimal 10 kebaikan dia dicatat. Atau bahkan sampai dikatakan 700 kebaikan bagi dia. Inilah ya, pentingnya kita berbuat itu, kita niatkan dan kita sungguh-sungguh, dan kita bagaimana mengkondisikan agar perbuatan baik itu bisa terlaksana. Seandainya toh ada orang yang berniat buruk, ini bukan saran, ini bukan sebuah anjuran, tapi kadang-kadang kita tergoda. Kalau kita berniat buruk, kita berniat jahat, kemudian kita berusaha untuk membatalkan, itu adalah sebuah kebaikan yang Allah menghargai kebaikan itu. Seandainya ada orang berniat buruk, kemudian fa'amilah, dia melakukannya, jadi melakukannya, Allah mencatat sebagai satu keburukan saja. Bukan berarti kita mempermudah untuk berbuat jahat, tidak. Tapi di sini adalah nilai moral yang kita perlu tangkap adalah ketika kita berniat berbuat jahat, begitu kita menyadari segera batalkan. Tidak ada kata-kata terlanjur basah, terlanjur elek-elek sisan, enggak ada.